Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 587 Chu Feng yang mendominasi. Ini suasana yang cukup mengesankan. Sepertinya orang ini benar-benar bisa bermain trik. Melihat kekuatan dahsyat yang dihasilkan Chu Feng, banyak orang menatap ke samping dengan mata dingin dan hanya berbicara dengan nada mengejek. Tidak ada yang percaya bahwa kekuatan Chu Feng asli, dan sebaliknya merasa Chu Feng akan memperindah kekalahan sebelumnya dengan kekalahan lainnya. Seseorang tidak bisa lari dari bencana yang mereka ciptakan sendiri. Dia benar-benar bersiap untuk mempermalukan keluarga Li. Dan Yue Lao yang baru saja terluka parah oleh Tuan Gu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah secara pribadi mengalami kekuatannya, dia cukup yakin akan kekalahan Chu Feng. Namun, saat semua orang merasa bahwa Chu Feng sedang berpura-pura kuat, mereka melihatnya tiba-tiba menyatukan kedua tangannya yang kabur. Di depannya, selusin pusaran muncul. Mereka berputar cepat, dan seperti pintu melingkar, berdiri di udara. Saat pusaran berputar, cahaya berwarna ungu muncul dari sana, bersama dengan simbol-simbol yang menyilaukan. Saat cahaya berwarna ungu itu terjalin dengan simbol-simbol, mereka membentuk pola-pola aneh dan terang. Pada akhirnya, selusin pusaran berubah menjadi formasi roh berwarna ungu. Ya Tuhan! Itukah? Ketika semua orang melihat itu, ekspresi mereka berubah. Mereka tercengang, dan mata mereka yang berkilauan penuh dengan keheranan. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, jadi mereka semua bisa tahu bahwa apa yang diciptakan Chu Feng semuanya adalah formasi roh berwarna ungu. Selain itu, ada selusin formasi roh berwarna ungu. Chu Feng, orang yang hanya berada di alam surga tingkat 8, benar-benar menguasai kekuatan formasi roh berwarna ungu juga. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia seorang spiritualis dunia jubah ungu? Pada saat itu, banyak orang yang tidak menyukai Chu Feng tercengang sepenuhnya oleh pemandangan di depan mata mereka, karena mereka benar-benar tidak berani mempercayai bahwa Chu Feng juga seorang spiritualis dunia jubah ungu. Sebenarnya, siapakah Tuan Dermawan Wuking? Kenyataannya, bukan hanya mereka yang menunggu Chu Feng dipermalukan, bahkan Li Chan, guru keluarga Li, dan orang-orang dari keluarga Ma pun tercengang. Jika dikatakan bahwa orang yang memperoleh kekuatan formasi roh berwarna ungu di alam surga tingkat ke-9 adalah seorang jenius, maka orang yang memperoleh kekuatan semacam itu di alam surga tingkat ke-8 adalah seorang jenius di antara para jenius. Memang benar bahwa formasi roh itu berwarna ungu, tetapi yang lebih penting bagi spiritualis dunia adalah kendali atas formasi roh itu dan bukan sekadar bualan belaka. Bisakah kamu mengendalikan selusin formasi roh yang kamu buka secara bersamaan? Tuan Gu, yang juga seorang spiritualis dunia jubah ungu, telah mengonfirmasi identitas Chu Feng. Namun, dia tidak merasa bahwa Chu Feng dapat mengendalikan kekuatan formasi roh berwarna ungu dengan baik, dan terlebih lagi, dia tidak percaya Chu Feng dapat berhasil meletakkan selusin formasi roh. Berpikir kembali ke saat pertama kali dia memperoleh kekuatan formasi roh berwarna ungu, dan ketika dia dengan terampil memahami kekuatan formasi roh berwarna ungu, waktu yang dihabiskannya untuk melakukan kedua hal itu sangat banyak, dan dia juga telah bekerja sangat keras. **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 * Namun pada saat itu, di dalam selusin formasi roh berwarna ungu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar bersamaan. Suara itu bahkan lebih mengerikan daripada suara gemuruh dari Tuan Gu raksasa yang terbentuk sebelumnya. Namun, raungan itu hanyalah permulaan. Di tengah raungan yang tak henti-hentinya, selusin sosok besar dan kokoh melangkah keluar dari formasi roh secara berurutan. Semua orang benar-benar tercengang oleh itu. Tidak ada satupun dari figur-figur itu yang lebih kecil daripada yang dibentuk Tuan Gu, dan jika dilihat dari segi kekuatan, semuanya melampaui binatang raksasa yang dibuat Tuan Gu. Itu karena mereka tidak hanya memiliki tubuh yang besar, pada tubuh mereka yang semi-transparan, bahkan ada lapisan baju besi yang mendominasi. Dengan baju besi di tubuh mereka, dan kapak besar di tangan mereka, penampilan luar mereka yang mengesankan membuat siapapun sulit untuk menentukan apakah mereka raksasa atau binatang buas. Tapi, sesuatu yang tidak diragukan lagi adalah bahwa mereka jelas merupakan prajurit besar yang hampir tak terkalahkan. Saat semua orang tenggelam dalam keterkejutan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Belasan monster besar itu, seperti yang diperintahkan oleh Chu Feng, melangkah maju, berlari cepat ke arah Tuan Gu. Ledakan dentuman-dentuman. Saat mereka berlari dengan liar, mereka terus membuat ledakan seperti guntur. Mereka tidak hanya menimbulkan debu yang bergulung-gulung, mereka bahkan mengguncang gunung dan bumi. Selain itu, kecepatan mereka sangat cepat, tiba di depan Tuan Gu hanya dalam sekejap mata. Ledakan gelombang.
Pada saat itu, monster besar yang dibentuk Tuan Gu bermaksud melindungi Tuan Gu, tetapi dalam sekejap monster itu dirobek-robek oleh belasan monster yang dibentuk Chu Feng. Akhirnya, monster itu berubah menjadi kekuatan Spirit Formation berwarna ungu, yang kemudian melayang-layang di udara. Monster besar yang Tuan Gu anggap tak terkalahkan itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun di hadapan raksasa-raksasa Chu Feng. Anak nakal sialan, jangan meremehkanku. Ketika binatang besar itu tercabik-cabik, Tuan Gu langsung pucat pasi, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia melolong ke langit dengan nafsu haus darah yang kuat. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, membuat segel tangan yang sangat istimewa. Saat segel tangan itu selesai, tanah di bawah kakinya juga bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan pada akhirnya, tanah mulai hancur dan terangkat ke udara. Kekuatan yang mengerikan ini. Mungkinkah dia ingin mengerahkan seluruh kemampuannya, dan mempertaruhkan segalanya pada serangan tunggal ini? Melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh Tuan Gu, Yue Lao tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Dia, yang juga seorang spiritualis dunia, tampaknya memiliki firasat. Memang, ketika kekuatan dalam tubuh Tuan Gu terkumpul hingga tingkat tertentu, dia tiba-tiba meraung ke langit. Kemudian, kekuatan formasi roh berwarna ungu yang tak terbatas, seperti gunung berapi yang meletus, mulai keluar dari tubuhnya. Kekuatan formasi roh berwarna ungu membubung ke angkasa dan sangat agung, namun yang paling mengagetkan adalah kekuatan tak terbatas itu mulai berkumpul bersama, dan membentuk seekor ular besar yang menyentuh langit. Ular besar itu panjangnya lebih dari 200 meter. Giginya tajam di mulutnya, dan matanya bersinar merah. Ular itu tidak hanya tampak hidup, tetapi kekuatannya juga luar biasa. Bahkan gerakan yang sangat sembarangan di langit dapat menimbulkan badai. Asteris suara mendesing. Asteris ledakan dentuman. Tiba-tiba, ekor ular Spirit Formation yang besar itu bergerak, dan seperti cambuk, ia melesat ke bawah. Dalam sekejap, ia menghancurkan lusinan monster besar itu. Kekuatannya dahsyat, dan tak terhentikan. Namun, Chu Feng tidak takut sedikit pun saat menghadapi ular Spirit Formation yang mengerikan itu. Dia mendengus dingin, lalu membuka tangan kanannya, tangan kirinya lalu dengan cepat menggambar simbol di telapak tangan kanannya. Setelah menggambar simbol itu, Chu Feng mengangkat tangan kanannya sedikit. Pada saat itu, cahaya ungu berputar-putar di telapak tangannya. Simbol itu berubah dengan cepat, menjadi pola yang tak terhitung jumlahnya yang dikelilingi oleh cahaya ungu. Mereka seperti ular kecil saat mereka memanjat lengan Chu Feng dari telapak tangannya, dan hampir seketika, mereka menutupi seluruh lengan kanan Chu Feng. Pada saat itu, di lengan kanan Chu Feng, pola-pola yang dikelilingi oleh cahaya ungu itu menindas, dan menakutkan. Tapi, itu baru permulaan. Chu Feng melambaikan tangan kanannya sedikit, dan kekuatan Spirit Formation yang dihancurkan oleh ular besar itu benar-benar mulai berkumpul bersama, dan menjadi tangan besar yang bahkan sedikit lebih besar dari ular besar itu. Tangan besar itu berwarna ungu dan panjangnya beberapa ratus meter. Penampakannya yang menyeramkan mirip dengan telapak tangan iblis. Tapi itu tidak seberapa. Yang lebih penting, di setiap pori telapak tangan itu, bilah tajam yang mirip dengan gigi gergaji menjulur keluar. Sekilas, itu membuat orang menggigil ketakutan dan bulu kuduk mereka merinding.